ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah telah menyempurnakan kebaikan buat hidup dan kehidupan ini. Manusia akan berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan Allah telah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia ini sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Namun ketika Allah sudah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, jikalau Allah abai terhadap hidup yang Allah berikan, maka summa radadnahu asfala safilin, maka manusia akan diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya, jikalau manusia ini memperbaiki dirinya, maka manusia ini derajatnya akan melampaui malaikat. Apa yang perlu diperbaiki adalah ibadah kita kepada Allah. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdikan dirinya kepada Allah. Bentuk mengabdikan itu berarti kalau kita dikasih kesempatan sehat, maka sehat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, sehat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya mandi-mandi, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya bekerja-bekerja. Tapi ketika ada orang lain waktunya bekerja dipakai tidur, waktunya tidur dipakai begadang, waktunya melakukan kebaikan malah melakukan keburukan, maka inilah manusia akan diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia akan diturunkan ke tempat serendah-rendahnya. Manusia ini punya kewajiban namanya mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhan itu dengan kerja keras. Tanpa kerja keras, manusia mustahil menjadi berhasil. Kalau masih belajar, maka bekerja keras untuk belajar menuntut ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, maka bekerja keras untuk mencari penghasilan. Dan itulah namanya kerja keras. Ibadah pun butuh kerja keras. Tapi ketika manusia mengabaikan itu, manusia akan diturunkan derajatnya. Kenapa? Kalau laki-laki perempuan baru dihalalkan setelah jadi suami istri, tapi tidak pernah menikah tapi gendaan terus, tidak menikah tapi melakukan perbuatan dosa, disuruh bekerja malah malas-malasan, dan inilah yang kemudian summa radadnahu asfala safilin, maka akan aku turunkan manusia ini ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau manusia ini sudah rendah, maka inilah yang kemudian di dalam ayat yang lain Allah menegaskan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku sediakan penghuni-penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Golongan jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yaqawna biha. Allah kasih hati, tapi hati itu tidak dipergunakan untuk merenungkan. Hati itu tidak digunakan untuk berpikir. Hati itu tidak digunakan untuk memikirkan. Hati itu tidak digunakan untuk melakukan kebaikan. Dikasih nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah dikasih pemahaman bahwa jikalau kemudian kita melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan menimpakan kehinaan. Tapi abai. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mampu melihat tanda kebesaran Allah. Walau adhanul la yasma'una biha. Punya telinga tapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat. Maka inilah yang disebut dengan ulaika kal an'am. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Apa yang masuk binatang ternak itu? Kambing, sapi, ayam, bebek, angsa, mentok. Itu adalah binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina. Kalau kambing masih ada harganya, walaupun kambing itu misalkan ada orang gila
sama kambing gila. Sekali lagi, kalau ada orang gila, yang satu adalah kambing gila, maka ketika ini maka akan dijauhkan dari keluarganya. Tapi kalau ada kambing gila, walaupun hilang tetap dicari. Ada sapi gila tetap dicari, dijual masih ada harganya. Tapi kalau orang sudah gila, maka orang ini sudah tidak ada yang peduli. Nah, supaya kita tetap sehat, maka nikmatilah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan pada kesempatan itu. Karena itulah tak henti-hentinya kita senantiasa membaca tasbih dengan harapan Subhanallah, Allah Maha Suci, dengan harapan jikalau ada hati yang kotor, Allah berkenan untuk membersihkan hati ini. Alhamdulillah, segala puji tetaplah milik Allah dengan harapan ketika ada sifat yang tercela, Allah akan membimbing kita untuk melakukan perbuatan terpuji. La ilaha illallah, kalimat terakhir yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Jikalau kalimat terakhir la ilaha illallah, surga akan menanti. Tapi jikalau kalimat terakhir tidak ada kalimat itu, maka kita akan mengalami kecelakaan dunia hingga akhirat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti tidak ada sombong di antara kita. Karena itulah, mari kita bertasbih dengan harapan mudah-mudahan Allah mensucikan kita, membimbing kita menjadi orang yang terpuji dan senantiasa terpatri kalimat la ilaha illallah, terpatri kalimat la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang keras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terakhir, siapa di antara saudara-saudaraku yang ingin dimuliakan oleh Allah? Siapa di antara saudara-saudaraku yang ingin kelak ketika kita meninggal ini tetap ditakdirkan masuk surga? Saya. Siapa yang di antara saudara-saudaraku yang derajatnya ingin tetap tinggi? Maka kata kuncinya satu, gunakan kesehatan dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dikasih kesehatan, waktunya sholat-sholat, waktunya tidur-tidur, waktunya makan-makan, waktunya melek-melek. Kalau waktunya melek malah tidur, waktunya tidur malah begadang, dan disuruh untuk berbuat baik malah enggan, malah tidak mau. Yang ada adalah tangan digunakan untuk berbuat dosa. Apa perbuatan dosa dari tangan? Bisa ngambil milik temannya. Temannya punya makanan, diambil makanannya. Temannya punya baju, diambil bajunya. Temannya punya pakaian, diambil pakaiannya. Itu namanya pinek balange. Inilah yang kemudian menyebabkan catatan-catatan dosa. Punya kaki, sudah tahu dengar azan, tapi enggan. Waktunya mandi, tidak mau mandi. Waktunya bekerja bakti, tidak mau bekerja bakti. Waktunya upacara, tidak mau upacara. Waktunya melakukan kebaikan, tidak mau. Maka ini kaki akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapannya selalu menyakitkan hati. Maka inilah yang kemudian seluruh apa yang ada di dalam tubuh ini kelak nanti akan bersaksi di hari di mana Allah akan menegakkan hari pengadilan itu. Karena itulah tidak ada kata lain kecuali gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan Allah membimbing kita ke arah jalan yang diridhai oleh Allah. Selamat dunia hingga selamat dunia hingga akhirat. Diamini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Di saat jelang zuhur ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati kami, pikiran kami, perbuatan kami untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah apa yang ada di dalam diri kami untuk bersemangat mencari ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Maka jauhkanlah dari segala macam yang hal membuat Engkau murka. Jauhkanlah dari segala hal yang membuat kami hina. Dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk bersatu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyantuni, saling berbuat baik, saling merindukan kebaikan dan memberikan kebaikan terhadap sesama. Hingga kami semua adalah saudara, kami adalah senapsir, sepenanggungan untuk meniti jalan pembinaan berada di tempat ini. Ya Allah, sebagai penerima manfaat di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial ini ya Allah, seluruhnya yang sakit ya Allah, sakit apapun ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Yang susah ya Allah, bahagiakan ya Allah. Yang galau gelisah ya Allah, bahagiakan selalu ya Allah. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, hingga kami tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.